Oke, di part kedua ini kita akan lanjut ke form handling di SvelteKit menggunakan Superform dan setCN Svelte ya. Nah, jadi kita bikin ini dulu, kita bikin layout group ya. Layout group, kalau teman-teman nggak tahu layout group itu apa, bisa coba ke sini, ke SvelteKit. Terus, nah di docs-nya ini cari aja layout group. Nah, jadi kita bakalan bikin layout group yang nggak mempengaruhi URL route-nya ya. Jadi semata-mata untuk ngegrouping item di dalamnya, tapi nggak mempengaruhi URL atau routes-nya gitu. Nah, jadi untuk bikin layout group-nya itu, kita bikin folder baru di dalam routes-nya. Terus foldernya itu di dalam kurung kayak gini. Misalnya protected sama out kayak gini, out. Nah, terus routes index kita ini bakalan kita pindahin ke dalam protected kayak gini, protected. Nah, terus ya, terus di dalam layout group ini kita bisa tambahin layout lagi, plus layout.svelte kayak gini. Nah, jadi semua file yang kita taruh di dalam folder protected ini bakalan jadi child si layout ini tanpa ada URL-nya. Kalau misalnya pakai folder biasa, itu kan nanti dianggap sebagai routes ya, routes protected. Nah, kalau misalnya bikin nama foldernya itu pakai kurung, dianggapnya sebagai layout group, jadi nggak mempengaruhi URL dari aplikasi teman-teman. Nah, di sini untuk layoutnya kita bikin ini aja, kita kasih slot ya, slot. Dan untuk penanda ya, kalau protectednya jalan, kita coba kasih span, terus ketik gini, protected layout. Ini buat penanda aja nanti kalau layoutnya itu udah jalan gitu. Nah, untuk layout yang paling luar, bisa teman-teman lihat di sini ada slot juga. Nah, di sini saya mau nambahin span juga, span root layout kayak gini. Jadi ini layout paling luar, terus yang ini layout protected, terus yang untuk outnya juga sekalian ya, plus layout.svelte. Nah, di sini sama juga, kita kasih slot, terus pakai span. Ini tuh out layout. Nah, karena outnya belum ada page ya, jadi kita coba tambahin. Yang pertama itu login, bikin folder ya. Terus yang kedua bikin folder register. Nah, di dalam login sama register ini kita tambahin file baru plus page.svelte. Nah, terus di dalam registernya juga sama, kita tambahin page baru plus page.svelte. Di sini buat jadi penanda aja. Di dalam loginnya ini saya kasih span login page. Terus di dalam registernya juga sama, kita ganti jadi register page. Oke ya, udah. Jadi kalau misalnya kita coba balik lagi ke app-nya ya, pasti ini udah dijalanin. Nah, terus kalau misalnya kita intip ke sini, nah sekarang root layout, protected layout gitu. Jadi yang pertama di render itu root layoutnya, terus kita masuk ke protected layout karena di index ya, file index kita itu di sini. Nah, terus baru ngerender indeksnya. Kalau misalnya kita ke ini, ke login ya, /login. Nah, login itu kayak gini, root layout, out layout, terus login page-nya. Sama juga kayak register. Register. Nah, tuh. Jadi selanjutnya kita bakalan coba bikin login form-nya ya. Login form. Itu kita ke SvelteKit setCN, terus cari car. Nah, kayak gini. Terus kita coba tambahin
yes. Sama formnya jangan lupa, karena kita perlu form juga di sini. Jadi ke sini ke bagian form. Nah, di sini ada bacaannya lumayan panjang. Kalau teman-teman mau ngebaca lebih detail, silahkan ke dokumentasinya ya. Tapi di sini kita bakalan nge-install Superform ya, Superform sama Zod untuk validasinya. Terus ini formnya juga, oke. Atau di sini tuh udah bawaan ya. Nah, kayaknya kita coba install dulu komponennya. Nanti kalau dia ngamuk minta install, baru kita install dependensinya. Nah, di sini following component already exist karena kita udah nge-install button tadi. Nah, biar nggak ter-replace, misalnya teman-teman ngeganti, ada nge-modif button dari search-nya, itu kita pilih no aja. Jadi karena udah ada juga komponennya, di sini saya pilih no. Terus di sini yes, kita install komponen dan dependensinya. Komponen button already exist, kita mau override no. Oke, sudah. Sini saya mau cek dulu dependensinya itu udah keinstall atau belum ya. Oke, jadi sudah otomatis terinstall dependensinya, FormSnap, Zod, sama Superform ya. Udah otomatis terinstall. Jadi kita gak perlu install manual untuk Superform ya, Zod sama FormSnap juga ya. Terus kita ke halaman login. Balik lagi ke ini, ke search-nya, search file. Terus ke bagian car, mana tadi? Car. Nah, kita copy yang ini aja kali ya. Nggak ada yang panjang banget. Nah, yang ini aja. Yang pertama kita copy impornya dulu. Terus kita copy ini ya, komponennya kayak gini bentuknya ya. Salin. Ini dihapus aja. Ini kalau kita save, terus balik lagi ke sini, ke login. Nah, card-nya udah ada, tapi di sini tuh gede banget ya. Nah, biar registernya kan juga card juga ya. Jadi biar kita ngerjainnya sekali aja. Ini tuh kita bikin di layout aja buat ngecilin ukuran card-nya. Di sini out layout-nya udah gak perlu ya, karena teman-teman udah tahu tadi udah didemonstrasiin. Jadi untuk out layout-nya itu bakalan kayak gini bentuknya. Terus di save, kalau kita balik lagi. Nah, ini tuh karena root layout-nya belum ini ya, belum ditambahin style. Jadi kita ke root layout dulu. Root layout. Sekarang saya tambahin div di atas slotnya. Terus kalau balik lagi, masih kurang ya kayaknya ya. Atau di sininya harus ditambahin clause juga nih di app HTML-nya. Nah, jadi di sini di body-nya saya tambahin class ya. Terus kalau misalnya kita visit lagi, oke. Nah, di sini saya coba tambahin kelas juga di card root, di root card-nya ini. Nah, sekarang udah mendingan nih tampilannya. Terus ini saya coba ganti ya tulisannya. Login. Terus yang ini, enter your email and password to continue. Nah, terus saya tambahin footer juga di sini. Don't have an account yet. Kita kasih link ke halaman register. Jadi kalau di visit, nah kayak gini. Nah, registernya belum ada tuh, belum ada apa-apa.
Di sini kita udah punya struktur bentuk car untuk login ya. Nah, selanjutnya kita bikin formnya. Nah, jadi kalau kita ke search in lagi, search in filenya, terus ke form ya. Nah, di sini tuh ditunjukin cara kita nge-structuring formnya kayak gini. Jadi kita bikin form schema dulu. Kita bikin form schema di login ya, schema.ts. Terus di dalam form schema ya, kita bikin schema ya, export cons login schema sama dengan z ya, z.object. Karena kita bakalan login pakai email sama password, jadi bentuk objeknya email, z.string .email. Nah, di sini kita tambahin message ya untuk errornya. Di sini email tidak valid. Sama di sini juga kita kasih message email tidak valid. Terus untuk passwordnya kita copy aja password. Nah, tapi di sini komanya ketinggalan ya. Tapi di sini pesannya beda nih. Untuk password itu password tidak valid. Nah, terus ini bukan .email nih. Terus kita kasih min ya. Minimumnya itu 8 karakter. Message password is too short. Minimum 8 karakter. Kayak gini. Nah, terus kita juga harus nge-export type ini ya, type skemanya. Aduh, kenapa ke sini? Nah, kita ekspor type skemanya. Export type kayak gini. Login skema. Itu type of ya. Type of. Jadi bukan di-infer bentuk objeknya. Kita butuh tipe zone-nya, tipe skema zone-nya. Login skema kayak gini. Nah, terus kita harus bikin komponen formnya nih selanjutnya nih. Oh enggak, kita bikin ini dulu, bikin handler di load function ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, superform itu validasinya untuk klien sama untuk di servernya SvelteKit juga. Jadi ada 2 kali dia ngevalidasi. Ngevalidasi di klien itu buat UX-nya, terus ngevalidasi di server itu buat ngemastiin datanya itu benar bentuknya kayak skema Zod yang kita bikin. Nah, makanya di sini kita perlu nambahin super validate-nya ke dalam load function kita. Jadi di dalam folder login jadi tambahin plus page.server.ts. Nah, file .server.ts ini cuma bakalan jalan di server dia nggak bakalan jalan di client. Nah, ini juga yang bakalan jalan saat kita buka halamannya pertama kali, namanya load function. Export cons load, terus tipe datanya itu page server load. Page server load, async, event, terus tadi kita nge-return form ya. Kok kesini lagi sih? Nah, terus kita return form kayak gini. Return await super validate Zod form schema. Dan ini tuh eventnya nggak dipakai ya. Jadi ya udah, kita return form await super validate Zod schema. Salah ya. Zod apa tadi? Zod terus login skema kayak gini. Ini tuh nge-import dari mana lagi? Oh, adapter Zodnya dari sini. Import Zod from SvelteKit superform adapters.
load functionnya sudah. Selanjutnya kita bikin form komponennya ini. Nah, kalau misal teman-teman scroll di sini, nah bentuk formnya itu kayak gini nih. Kita bikin tag form biasa dulu. Terus di dalam formnya itu ada form field-nya. Misalnya di sini form field-nya itu untuk username. Terus di dalam form field-nya itu ada form control. Nah, di dalam form control ini ada label sama input-nya. Di sini input text nih ya. Input text. Terus value-nya di bind ke form. Terus ada description. Kita gak bakalan pakai description-nya. Kalau teman-teman mau pakai juga silahkan ya. Ini opsional sih. Nah, terus ada field error. Field error ini yang bakalan nampilin validation errornya gitu. Sama button submitnya di sini agak beda nih. Untuk submit di formnya itu pakai komponen form.button gini. Jadi bukan button biasa buat nge-submitnya. Oke. Kita bikin strukturnya dulu. Di dalam login bikin file namanya login form.svelte. Terus di dalam login form kita coba bikin tag form ya, form, terus actionnya itu ke /login. Nah, metodenya post, terus nanti ada use enhance, tapi belum kita bikin ya, itu nanti dari super form ya. Nah, di dalam sini kita kayaknya import dulu deh. Lang ts import asterisk s form from $lib /component/ui/form begini. Terus kayak tadi di contoh form.field ini saya kopas saja ya. Nah, di sini form field ini perlu props form ya. Di sini nanti belum dibuat. Terus name-nya apa? Di sini berarti name-nya email. Terus labelnya juga email. Terus bind value karena belum ada ya. Terus description-nya kita nggak pakai. Sama kita perlu field satu lagi. Field satu lagi buat password ya. Name-nya password. Terus ini juga password. Nah, input type-nya itu type password. Oh, belum diimpor ya, sorry. Jadi kita impor juga inputnya, import input from lib /component/ui/input. Loh, belum ada ya? Oke, karena inputnya belum ada, kita coba tambahin dulu. Add input. Yes. Oke, sudah. /input. Nah, di sini tuh formnya tuh belum, sebenarnya kebalik ya. Seharusnya kita bikin objek super formnya dulu, baru bikin strukturnya. Cuma nggak apa-apa. Kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita perlu props data ya. Kita ekspor let data di sini. Kalau di Svelte itu bikin props untuk komponen itu diekspor, ekspor let data. Tipenya tadi apa tuh? Tipenya super validate infer form schema. Jadi kalau di kita berarti super validated ya, infer. Nah, yang di infer itu dari login schema type-nya ya, yang kita ekspor tadi. Udah ada nih datanya. Terus kita bikin formnya, baru bikin formnya di sini. Const form, super form, terus formnya di destruktur. Const form, super form. Terus kita perlu apa nih? Perlu formnya, kita masukin data di sini sama validatornya. Validators
validator, terus Zod client kayak gini. Nah, baru masukin login skemanya di sini, login skema. Nah, ini skema Zodnya yang di dalam sini. Nah, gunanya buat apa? Jadi object form ini yang handle nanti input validation dari form yang kita buat. Nah, di sini salah nih, karena yang pertama kita belum destruktur, terus di sini tuh kita nggak pakai username ya. Jadi nanti kelihatan tuh salahnya di mana. Cons kita destruktur dari form kayak gini. Terus form itu kita ganti namanya karena biar gak tabrakan. Jadi form data sama ini apa tadi satu lagi, sama ya, enhance-nya. Nah, enhance ini biar form kita itu ada progressive enhancement-nya. Jadi bisa jalan walaupun nggak ada JavaScript. Kayak gini. Nah, kita taruh di sini use enhance. Nah, terus di sini masih error nih karena si store form data ini dia nggak ada username. Adanya itu email sama password ya. Karena bentuk skema Zod-nya kan nggak pakai username kita pakainya email sama password. Nah, terus selanjutnya kita panggil ke dalam page-nya, ke plus page.file. Nah, di sini kita panggil nih. Ini kan masih form content ya. Kita panggil login form. Nah, login form ini perlu props data dia kan. Datanya dari mana? Datanya itu dari load function yang kita bikin tadi. Nah, cara manggil load function di page ya, itu kayak gini, export let data. Terus nanti tipe datanya ini page data. Pastiin yang satu level dengan ini, dengan komponen kalian ya. Ini page server load udah kan ya. Harusnya sih ada isinya di sini. Nah, kenapa gak ada isinya? Jadi saya coba restart dulu ya. Nah, di sini udah ada tuh bentuk return dari load function kita. Baru dimasukin ke dalam sini. Data sama dengan data.form. Terus kalau misalnya kita visit aplikasi kita, harus di restart ya, harus di refresh, sorry. Nah, ini udah ada fieldnya. Jadi kalau misalnya saya bikin email sembarangan, validasinya udah jalan nih. Tuh. Kita coba email.com. Nah, benar tuh. Terus passwordnya kita coba 3 huruf dulu. Terlalu pendek ya. Kita coba 9. Oke, pas. Nah, di sini buttonnya itu kurang panjang ya. Jadi untuk buttonnya itu kita kasih class ya, class full. Terus balik lagi. Nah, udah panjang nih. Terus ini bukan submit tapi login sama. Oke, kita coba balik ya. Udah benar. Udah ada loginnya. Terus kita bikin untuk registernya juga ya. Karena ini baru login kan. Nah, registernya belum tuh. Nah, jadi untuk registernya itu kurang lebih sama ya. Kita bikin skema dulu. Skema.ts. Terus sebenarnya kalian bisa bikin satu skema aja, taruh di lib gitu. Tapi karena saya ngikutin search ya di tutorialnya kayak gini. Jadi ya kita ikutin aja. Nah, di sini ini bukan login skema. Ini tuh register ya. Register skema. Terus type-nya juga. Type-nya register skema. Nah, untuk register kita itu perlu email
terus perlu name ya, name nama tidak valid, terus kita bikin minimumnya itu 1 ya, jangan sampai namanya string kosong, message nama tidak valid terus koma. Nah sama confirm passwordnya ya, jangan lupa confirm password, password confirm. Konfirmasi password tidak valid. Kenapa campur-campur gini ya bahasanya? Ya udah, aku benerin dulu ya. Oke, sudah. Terus kita bikin load functionnya. Load function itu di plus page.server.ts. Terus export const load page server load ya. Terus async sama kayak tadi, return form, terus await super validate zot, terus register schema. Terus untuk register formnya kita copy aja dari login form, copy terus di rename ya, register form. Nah untuk register formnya ini juga diganti jadi register schema. Ini juga register schema, sama register schema. Nah untuk register ini tuh nambah ya, selain email, jadi kita juga perlu name password confirm password, kebalik-balik namanya, nggak apa-apa lah. Terus value-nya juga jangan lupa diganti jadi password confirm. Nah selanjutnya ini juga register. Kemudian ada yang ketinggalan nih, jadi di register skemanya itu ini tuh harus di refine karena kita mau tahu apakah password dan confirm passwordnya itu sama. Kalau misalnya nggak sama, nggak bisa lanjut kan validasinya. Terus kita refine kayak gini, refine terus kita return if data dot password sama dengan data dot password confirm. Kalau misalnya iya, kita return true. Enggak, kita return false. Tidak sama dengan ini tuh false, terus yang ini true, ntar yang lain gagal lagi. Nah terus untuk refine-nya kita perlu message-nya ya, confirm password mismatch, gini aja kali ya. Terus path kita mau nampilin dia di password confirm. Nah sudah nih nyampe sini, registernya sudah jadi. Terus kita cek dulu ya. Oke ya sudah, belum dipanggil ya, lupa.
Jadi registernya itu, nah kita copy aja dari sini. Udah delete aja. Terus kita copy dari sini. Nah, terus ini tuh bukan login form, ini tuh register form. Register form. Ini tuh register. Page datanya salah ya. Harus di restart lagi, ini nggak tahu kenapa Neofim-nya kayak gini. Nah, sekarang di page datanya udah ada tipe datanya. Terus di sini kita ganti ya. Ini tuh masih yang sebelumnya. Jadi di sini already have an account. Kalau ya, kita kasih link ke login. Ini juga login. Jadi kalau misalnya kita visit page-nya, ya kita visit register. Nah, ini udah ada nih. Kalau aku paksa register, error dia, tidak valid, ya. Jadi kita coba register email @email.com, name, ya passwordnya terserah. Nah, validasinya bener nih. Sekarang kita bikin handlernya, ya karena kita belum ada database, jadi nanti pas login sama registernya kita kosongin aja dulu, ya. Nah, cara bikin handlernya itu pakai SvelteKit action. Jadi kalau misalnya teman-teman balik lagi ke sini, itu ada create an action that handle the form submission. Nah, masih di file yang sama, di pluspage.server.ts. Ya, kita coba yang login dulu. Sini. Nah, kita bikin satu fungsi lagi. Nama fungsinya itu action, export const actions. Tipe datanya actions. Terus ini tuh object, ya. Terus action di Svelte itu bisa dikasih nama. Tapi karena kita pakai default aja, pakai slash sesuai dengan routes-nya. Jadi di sini kita kasih default aja. Default async event kayak gini. Terus kalau aku lihat bentar ya. Register form. Nah, ini tuh masih ketinggalan nih. Ini ke register juga. Nah. Oke, ya. Jadi kita balik lagi, kita lihat apa sih ini? Balik lagi ke sini. Itu kita await super validate eventnya. Terus kalau nggak valid, kita return 400 ya. Const form sama dengan await super validate. Terus kita masukin yang kita validasi itu dari eventnya, sama zod kita validasi pakai login schema. Jadi mirip-mirip yang di atas, tapi di sini kita kita tambahin eventnya, event dari Svelte action. Nah, terus di sini kita cek if form tidak valid, ya. Kalau formnya tidak valid, kita return fail. Ini failnya pakai yang mana ya? Wait. Ini tuh failnya pakai dari Svelte. Ya, salah saya ngimpor ya. Jadi failnya ini itu dari Svelte ya. Yang nomor 2. Nah, fail, terus statusnya apa? Statusnya 400. Bad request, terus kita kembaliin formnya. Nah, kalau misalnya valid ya inputannya, nanti di sini logic
untuk loginnya. Ya. Nah, di sini tuh dia nge-return form, tapi karena biasanya kalau login kita itu nge-redirect ya. Kita return redirect 302 ke slash. Yang untuk registernya juga sama, jadi aku copy aja. Register. Oh, salah. Nah, ini tuh register skema. Register skema. Filenya dari file kit, terus redirect juga. Nah, ini berarti logic untuk register ya. Nah, kalau register kita redirectnya itu ke login ya. Jadi kalau misalnya kita coba ya, walaupun belum ada ngeset cookie atau session ya, kita coba register dulu. Email di iniin kali ya, di print kali ya. Kita coba ke login ya, terus aku coba print ini deh, console.log form.data. Yep. Sama untuk registernya juga biar kelihatan. Form.data gini. Kita coba register ya. email@email.com, name-nya user misalnya, passwordnya. Oke. Coba register. Masuk ke login. Kalau misalnya kita ke add, tuh muncul nih payloadnya. Nah, terus di login kalau kita masukin karena belum ada user ya, jadi di sini bisa sembarang aja. Yang penting skema zot-nya terpenuhi, email@email.com misalnya. Terus kita login. Nah, udah bisa masuk ke dalam index. Oke. Nah, kayaknya sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.